Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang makhluk yang sudah lama kita kenal tapi tidak pernah kita undang. Siapa mereka? Mereka adalah syaitan. Pernah kita mendengar ungkapan malaikat selalu benar, syaitan selalu salah, dan manusia kadang salah, kadang benar. Jikalau saya tambahkan mungkin seperti ini, jin pun bisa salah, bisa benar. Sebagaimana manusia, jin pun ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang soleh, ada yang soleh. Lantas pertanyaannya adalah, apa itu jin? Apa itu iblis? Apa itu syaitan? Jin adalah sebuah komunitas atau bangsa sebagaimana manusia. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang soleh, ada yang toleh. Kemudian iblis. Iblis ini hanya satu. Dia pun berasal dari bangsa jin. Awalnya namanya Azazil, taat beribadah. Kemudian dia diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi dia tidak mau, sehingga dia dilaknat dan menjadi iblis. Dan dia akan terus menggoda manusia beserta pasukannya sampai tiba akhir kiamat. Jadi iblis hanya satu saja. Dan sekarang menjadi pemimpin semua syaitan. Kemudian syaitan adalah sifat buruk atau sifat jahat yang bisa melekat kepada manusia dan juga kepada jin. Oleh karena itu syaitan ini ada dari manusia, ada juga dari bangsa jin. Kalau kita bertemu dengan syaitan dari bangsa jin, kita bisa mengusirnya, menghadapinya dengan membaca ayat kursi. Mereka akan lari berbirit-birit. Tapi jika kita berhadapan dengan setan dari bangsa manusia, tidak cukup kita dengan ayat kursinya saja, tapi harus dengan kursi-kursinya. Maksudnya adalah mereka kita bacakan ayat kursi, dia hafal, dia mengerti, dan dia pun menggoda, mengajak manusia lebih terang-terang. Godaan setan ini begitu halus sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-21, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, syaitan itu mengajak, memerintahkan kepada perbuatan keji dan munkar. Seorang penulis dari Amerika Serikat yang bernama Stephen King yang mengatakan, The devil voice is sweet to hear. Suara ajakan setan atau iblis itu manis terdengar. Maksudnya adalah halus sekali. Melalui langkah-langkahnya, step-stepnya mengajak manusia kepada kesesatan sehingga terjerumus. Di antara kisahnya adalah Barseso yang awalnya tergoda oleh perempuan, kemudian terjadi perzinahan, kemudian dia pun melakukan membunuh. Kemudian akhirnya dia mati, wafat dalam keadaan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Syekh Nawawi Al-Bantani menulis kitab yang bernama Nasoihul Ibad. Di dalamnya beliau menjelaskan keturunan-keturunan iblis dari bangsa jin dan tugas-tugasnya. Yang pertama adalah zalitun atau zalimbur. Tugasnya adalah mendatangi para pedagang agar berbuat curang, mengurangi takaran dan bersumpah palsu. Yang kedua ada yang namanya wahim atau tabar. Tugasnya adalah mendatangi manusia yang mendapat musibah agar dia bersedih, berputus asa, terus bersedih, berteriak-teriak sampai memukul-mukul dirinya. Yang ketiga ada namanya akwan. Tugasnya adalah mendatangi para pemimpin agar berlaku zalim. Yang keempat ada namanya hafar. Tugasnya adalah mengajak manusia agar minum khamr dan mabuk-mabukan. Yang kelima ada namanya murrah, mengajak manusia agar lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui seruling-seruling mereka. Yang keenam ada namanya lakus. Tugasnya adalah mengajak manusia untuk menyembah kepada api. Yang ketujuh ada namanya wasnan. Tugasnya adalah membawa manusia ini berat dari bangun tidurnya. Dia terlelap dalam tidurnya sehingga tidak melakukan sholat, malas beribadah. Dan dia juga yang mengajak manusia untuk melakukan zina. Yang kedelapan ada namanya akwar. Akwar ini sebagaimana wasnan, tugasnya mengajak manusia untuk melakukan perzinahan.
Caranya adalah dengan meniup-niupkan kemaluan laki-laki dan perempuan sampai terjadi perzinahan. Yang kesembilan ada namanya masud atau matun. Tugasnya adalah membisikkan manusia, bahkan sampai menyebarkan berita-berita, informasi hoax. Yang ke-10 ada namanya dasim. Dasim ini tugasnya masuk ke rumah-rumah manusia. Ketika manusia itu tidak mengucapkan salam ketika masuk rumahnya, dan dia pun ikut makan, minum, tidur, mandi, dan semua aktivitas di dalamnya ketika seseorang di dalam rumah itu tidak membaca doa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun yang membuat percekcokan antara suami dan istri sampai bercerai. Yang ke-11 ada namanya walhan. Walah ini membuat waswas seseorang yang sedang bersuci, diganggu terus. Kemudian yang ke-12 ada namanya khanzab atau hizib. Tugasnya adalah mengganggu hamba Allah manusia yang sedang melakukan sholat. Yang ke-13 ada namanya abyad. Tugasnya adalah menggoda para nabi Allah dan para wali Allah. Para nabi Allah mendapat perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan para wali tidak, sehingga para wali ini harus berusaha keras untuk melawan godaan abyad ini. Kemudian yang ke-14 ada namanya ifrit. Dia ini pimpinan dari semua syaitan itu, tapi kekuasaannya masih di bawah iblis laknatullah alaih. Iblis berjanji menggoda manusia sampai tiba hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan janjinya. Di antaranya adalah di dalam surat Al-A'raf ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Iblis berjanji, ya Allah, aku akan menggoda manusia, anak cucu Adam sampai tiba hari kiamat, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwasanya ketika iblis berjanji seperti itu, malaikat khawatir terkait keadaan anak cucu Adam ini, bagaimana nantinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab melalui wahyunya bahwasanya memang iblis dan bala tentaranya menggoda dari 4 penjuru, depan, belakang, kanan, kiri, tapi ada 2 arah yang belum mereka jangkau. Apa itu? Atas dan bawah. Atas maksudnya adalah selama manusia itu mau mengangkat tangannya, berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arah bawah, selagi manusia mau meletakkan keningnya, bersujud, memohon ampun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan tameng pelindung dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Allahu Akbar. Syaitan, iblis beserta para keturunannya, bala tentaranya istiqomah sekali menggoda, menyesatkan manusia. Maka kita pun harus istiqomah menjaga diri kita dari godaan mereka dengan ibadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hari Minggu mungkin kita ada liburnya, tapi iblis beserta para pengikutnya, bala tentaranya, mereka tidak ada yang namanya libur, 24 jam non-stop. Oleh karena itu, sekali lagi, mari jaga diri kita agar jangan sampai tergoda oleh rayuan mereka yang begitu halus. Burung berkicau di pagi hari, tanda indah pagi mentari. Jangan sampai iman dicuri. Ingat, setan selalu menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.